Karena Tuhan masih ngasih kita kesehatan yang luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, atas penyertaan-Mu sampai sekarang Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian ya Tuhan. Semoga kebaktian ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan karena kita sudah bertemu meskipun dari online. Kita sudah bertemu, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Sambil tepuk tangan ya. Mari kita berjanji di Batakap Jaga Esa. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Apa di Batakap Jaga Esa? Kakak tahu nggak? Artinya Tuhan akan menjagamu. Iya, di Batakap Jaga Esa gedang berni. Sangana meda aku berbunai. Benda apa ya Kak? Meda. Meda artinya bagus. Jadi karena adik-adik tadi ya kita lagunya di Batakap karena Tuhan telah menjaga kita dari kita bangun pagi. Kayak kita tadi bernyanyi lagu di Batakap Jaga Esa. Ya, jangan lupa belajar bahasa Karu juga ya. Adik-adik tahu nggak ya tema kita minggu lalu apa? Ayo, ada yang tahu Kak? Aku nggak tahu. Ayo, apa ya adik-adik? Ayo, pengetahuan ya Kak ya? Oh iya Kak. Wow, pengetahuan. Kayaknya minggu ini ada pengetahuan ini sangkut pautnya dengan pengetahuan Kak. Apa ya tema kita minggu ini Kak? Tema kita hari ini adalah pandai. Wow, tema hari kita hari ini adalah pandai ya adik-adik atau pintar.
Adik-adik, karena lagu kita, tema kita hari ini adalah pandai atau pintar, kita mau belajar lagu ya. Jadi kalau kita belajar lagu, adik-adik harus berdiri. Ayo berdiri ya, berdiri ya. Kita berdiri lagunya orang pandai membuat rumahnya. Oke adik-adik, sambil tepuk tangan ya, kita belajarin ya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, serta hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membuat rumahnya. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, serta hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumahnya roboh. Karena ada sukacita di hati kita, mari kita bernyanyi adalah sukacita. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Adalah sukacita di hati. Di mana? Lihat, Nggak dengar di mana? lihat, Adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita cita-cita. Adalah sukacita cita-cita di hati. Di mana? lihat, Di mana? lihat, Adalah sukacita cita-cita di hati. Diberikan siapa? diberikan Tuhan. Ayo kita bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKCITA, adalah SUKCITA di hati. Di mana? Di hatiku, Di hatiku adalah SUKCITA di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, masih semangat ya adik-adik ya. Harus semangat ya Kak, puji nama Tuhan ya. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Sambil lipat tangannya ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terangkan di jalanku. Firman-Mu pelita
Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon perlindungan Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah sukacita memuji nama Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh duduk dengan manis di dalam mendengarkan firman Tuhan. Semua kami yang mendengar, menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke ya. Bahan Alkitab kita diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Semua buka Alkitabnya ya. Sudah? Ya. Apa tadi? Matius 2 ayat 1 sampai 10. Ya, semua sudah dapat ya. Kita sama-sama baca. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah orang yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku di Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba akan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Itulah firman Tuhan yang hari ini ya. Adik-adik, anak-anakku sekalian, Bibi mau bertanya dulu, apa itu pintar? Apa itu pintar? Ya, misalnya seorang yang menemukan telepon. Siapa yang tahu? Siapa yang menemukan telepon? Ayo, anak sekolah. Siapa yang menemukan telepon? Siapa namanya? Siapa yang tahu? Yaitu Graham Bell ya. Dan ditanya lagi, siapa yang menemukan listrik? Ya, Thomas Alva Edison. Ini semua karena apa? Semua karena pintar mereka. Dia pintar, dia gigih, dan akhirnya dia menemukan hasil yang gempol ya.
Ya, begitu juga dengan orang Majus ini. Orang Majus adalah pintar apa anak-anak? Ya, orang Majus ini di dalam kitab adalah orang pintar tentang ilmu apa? Ayo, siapa yang tahu? Itu adalah ilmu perbintangan. Ya kan? Orang Majus adalah ahli dalam perbintangan, ilmu perbintangan ya. Ya, pada waktu itu orang Majus ini sudah mendengar berita bahwasannya ada seorang raja yang akan lahir, dan mereka sudah kasak kusuk ya, semua orang Yerusalem sudah kasak kusuk. Siapa raja itu? Siapa raja itu yang lahir? Yang raja yang lahir itu raja apa? Kan? Lalu orang Majus ini melihat bintang di timur ya. Bintang itu besar, bersinar cahaya lain dari yang lain yang biasanya. Bintang ini terang, besar. Lalu mereka membuka buku ya. Orang Majus membuka buku. Apa artinya itu? Lalu mereka menemukan bahwasanya itu adalah tanda bahwasanya ada seorang raja yang baru lahir. Lalu mereka bersepakat ya, bersepakat orang Majus ini. Ayo kita cari di mana raja yang baru lahir itu. Lalu mereka sudah sepakat mau berangkat ke mencari raja yang baru lahir itu. Lalu mereka sibuk ya menyiapkan hadiah untuk anak atau raja yang baru lahir. Mereka menyiapkan hadiah, perbekalan di dalam perjalanan ya, karena perjalanannya begitu jauh ya. Mereka menyiapkan unta ya, mereka berjalan naik unta. Jadi selama perjalanan ini banyak sekali rintangannya. Mereka gigih, mereka berjuang supaya bisa bertemu dengan raja yang baru lahir ini tadi ya. Kalau malam bintang itu terang sekali, jadi mereka perjalanannya lancar. Tapi kalau siang bintangnya nggak terang, maka waktu bintang itu tidak terang mereka beristirahat ya. Untanya juga dikasih makan, istirahat, mereka juga istirahat. Dan kalau sudah malam mereka berjalan lagi. Terus rupanya di dalam perjalanan ini terjadi mereka bertemu dengan Herodes. Siapa tahu Herodes itu siapa? Itu Herodes raja yang jahat. Ya, dia juga sudah mendengar kabar bahwasanya ada raja yang baru lahir. Lalu dia jumpa dengan orang Majus ini tadi. Mau kemana kalian? Bilang orang Majus lah. Kami akan menjumpai raja yang baru lahir. Kami akan menyembah dia. Lalu timbullah rasa cemburu Raja Herodes. Nanti kalau raja itu orang semua menyembah dia, siapa yang menyembah aku? Lalu dia pura-pura lagi ya, pura-pura. Nanti kalau kalian sudah berjumpa, bilang sama aku ya, supaya aku juga ikut menyembah dia. Tapi di dalam hatinya dia akan membunuh raja itu supaya orang-orang tidak menyembah raja itu, tapi menyembah dia saja. Nah, terus pada saatnya tibalah mereka di tempat raja yang baru lahir itu, yaitu di Bethlehem. Ya, dari Yerusalem ke Bethlehem mereka berjalan. Terus pilihan mereka bintang itu berhenti. Berarti kita sudah sampai kata mereka. Lalu mereka melihat ada rumah yang kecil dan mereka masuk ke situ dan melihat raja yang baru lahir itu. Ya, mereka lalu gembira dan menyampaikan hadiah yang mereka bawa. Orang Majus ini semua bersukacita ya, karena mereka sudah berhasil menemukan raja yang baru lahir itu. Mereka menyembah, bersujud dan menyampaikan semua hadiah-hadiah yang mereka bawa ya, emas, kemenyan dan mur. Jadi adik-adik, itulah karena orang Majus ini adalah orang yang apa tadi? Orang yang pintar dan mau belajar, sehingga mereka menjadi ahli dan mereka juga mencari apa yang sudah menjadi tekad mereka ya. Mereka mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan raja yang lahir. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik semua ya.
Tuhan mau kita menjadi orang yang pintar, yang mau belajar, sehingga kita menjadi orang-orang yang gigih, ahli ya. Seperti yang pertama tadi bilang, yang menemukan listrik ya, yang menemukan komputer ya. Yang menemukan komputer tahu ya, Robert Hahn ya. Seperti ahli fisika juga ya, Albert Einstein. Mereka ini semuanya mula-mula nggak pintar, tapi mereka ini belajar dengan gigih, dengan semangat. Akhirnya mereka menjadi ahli ya. Itulah yang patut kita contoh ya. Siapa di sini yang sekolah pintar? Kalau pintar gimana? Pasti jadi juara. Jadi kalau juara kita pasti dikasih hadiah. Siapa yang kasih? Mama papa ya. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita pintar, kita semangat, kita gigih, Tuhan berkati sehingga kita menjadi ahli-ahli. Siapa yang mau menjadi di sini menjadi ahli? Ahli misalnya ahli komputer, ahli fisika, ahli matematika. Pasti semua mau ya. Tapi apa syaratnya? Kita harus mau belajar dengan gigih, dengan semangat. Itulah firman Tuhan hari ini ya. Kita diberi contoh orang Majus. Mereka gigih dan mereka adalah orang-orang pintar dan mau belajar ya. Itulah adik-adik firman Tuhan hari ini apa katanya? Apa katanya? Ilmu pengetahuan adalah takut akan Tuhan ya. Permulaan pengetahuan adalah takut sama Tuhan. Jadi kalau kita takut sama Tuhan, pasti kita turut aturan Tuhan, perintah Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang yang pintar ya. Oke, selamat hari Minggu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak pintar yang selalu semangat, gigih, sehingga kami menjadi ahli-ahli. Tuhan Yesus, kami semua anak sekolah minggu setia budi mau menjadi ahli di bidang yang akan kami geluti. Berkati kami Tuhan supaya kami selalu menjadi anak yang semangat dan pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, gimana? Tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan kan? Tentang apa tadi tema kita, Kak? Tentang pintar. Iya, pintar atau pandai. Wah, adik-adik tadi sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik, saatnya sekarang adalah Kuis ya Kak. Ada hadiahnya nggak, Kak? Pasti ada dong Kak. Oke, hadiahnya upahnya besar di sorga loh. Iya nggak, Kak? Iya Kak. Oh, ada lagi Kak, selain upahnya besar di sorga, dapat hadiah lagi adik-adik. Jadi jangan lupa dijawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama udah disiapin ya. Udah disiapin, oke. Pertanyaan yang pertama adalah orang Majus ahli dalam bidang apa? Ayo, tadi Bibi udah bilang kan? Bibi kita tadi udah ngasih tahu orang Majus ahli dalam bidang apa. Yang kedua, ayo apa ya kira-kira? Orang Majus membawa apa ya kepada Tuhan Yesus? Ayo, ada 3, sebutkan apa aja. Oke, jangan lupa dikirim ke bawah ini ya adik-adik. Ditunggu jawabannya kepada Bapak dan Bibi. Dimohon untuk partisipasi adik-adik kami semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Kita buka ayat hafalan kita dari Amsal 1 ayat 7. Ayo, Amsal 1 ayat 7. Udah pada dapat belum? Udah? Udah ya? Oke. Kita bacakan ayat hafalan kita. Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Gampang ya adik-adik. Sebelumnya udah ada belajar lagunya kan? Udah ada ya pasti ya. Udah masih ingat gak?
Mau kita pelajarin atau enggak Kak? Boleh tuh Kak. Oke, kita ayat hafalan kita nyanyikan biar selalu diingat. Oke adik-adik, kita nyanyikan ya. Udah hafal ya adik-adik, jadi kalau lupa jangan lupa dinyanyikan lagu ayat hafalannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Udah pada ada persembahannya ya, jangan lupa dikumpulin. Sambil mengumpulkan ke persembahan, kita bernyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah bernyanyi, sudah kumpul kolekte, dan ibadah kita tutup dengan doa syafaat. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami sudah selesai pada hari ini. Dan kami mau menaikkan doa syafaat kami. Dan kami sudah kumpul persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami dan mengajari orang-orang yang memakaikannya supaya dapat digunakan dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan semua anak-anak sekolah minggu setia budi, dari mulai anak balita, kecil, tanggung, dan remaja. Tuhan berkati persekolahan mereka, walaupun dalam keadaan daring. Biarlah anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan boleh tetap semangat supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar di kemudian hari. Demikian juga dengan kesehatan mereka Tuhan. Tuhan memberkati supaya anak-anak sekolah minggu setia budi semuanya sehat, kuat, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Demikian juga dengan ayah dan ibu mereka, supaya Tuhan memberkati kesehatannya juga, memberi rezeki supaya kami tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Rumpun Setia Budi, biar Tuhan juga yang memberkati pelayan-pelayan, pertua, diaken, dan pendeta, supaya mereka juga boleh tetap semangat dalam melayani Tuhan. Demikian juga dengan semua guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati supaya kami boleh lebih semangat lagi untuk melayani adik-adik sekolah minggu, untuk membawa pada Tuhan saja. Demikian juga dengan negara kami di bawah pemimpinan Bapak Jokowi, semua dari pemerintahan tertinggi sampai yang paling bawah, Tuhan berkati supaya mereka juga menemukan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan negara kami ini. Dan situasi sekarang ini Tuhan, kami masih dalam belenggu COVID. Tuhan berkati kami semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, supaya kami boleh tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kami supaya kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang harus kami minta, tapi Tuhan
biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup kebaktian kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di Surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.